Worldwide Production present. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh disebutkan sebanyak 43 kali. Nabi Nuh dan Nabi Adam keduanya terpaut 10 generasi yang semuanya memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah generasi-generasi selanjutnya, umat manusia mulai melupakan ajaran Allah dan kembali syirik menyembah berhala. Melihat hal itu, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Nabi Nuh untuk menyampaikan perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya agar beribadah kepada Allah dan melarang mereka untuk menyembah apapun selain Allah. Setelah mendengar pesan dari Allah, Nabi Nuh menjalankan perintah tersebut, mengingatkan kaumnya untuk menyembah Allah. Pada suatu hari, Nabi Nuh melihat para kaum Bani Rasyib sedang menyembah patung. Kemudian Nabi Nuh pergi menghampiri mereka, memperingatkan bahwa yang mereka lakukan itu salah dan harus ditinggalkan. Mendengar perkataan Nabi Nuh, kaum Bani Rasyib marah dan menentang semua perkataan Nabi Nuh, kemudian mengusirnya dari tempat persembahan itu. Perdebatan antara Nabi Nuh dan kaum Bani Rasyib terus berlangsung. Kaum Bani Rasyib terus menolak ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Waktu terus berjalan. Perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya tidak kunjung berhenti. Nabi Nuh merasa putus asa atas segala perbuatan kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Lalu Nabi Nuh mendapatkan petunjuk dari Allah, memerintahnya untuk menanam pohon sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Setelah pohon-pohon itu tumbuh tinggi, Nabi Nuh bersama pengikutnya menebang pohon-pohon tersebut dan kemudian membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Melihat Nabi Nuh dan pengikutnya, kaum Bani Rasyib pun mencibir apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh beserta pengikutnya. Hei Nuh, kau bilang bahwa kau adalah nabi. Kenapa kau sekarang menjadi tukang kayu dan membuat kapal? Mendengar hal itu, Nabi Nuh tidak marah sama sekali. Seiring berjalannya waktu, kapal Nabi Nuh pun akhirnya jadi. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk memuat semua hewan berpasangan, bahan-bahan makanan, dan juga mengangkut seluruh keluarganya. Akan tetapi, tidak dengan mereka yang ingkar terhadap Allah. Setelah semua pengikutnya berada di atas kapal, semua orang berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Atas kehendak Allah, kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan pengikutnya pun mulai bergerak. Allah membawa mereka ke dalam gelombang dan tak lama setelah itu Allah mengirim hujan yang sangat deras dari langit. Kaum Bani Rasyib pun berhamburan ketakutan akan hujan deras yang turun menimpa wilayah mereka. Tolong kami, bawa kami bersamamu Nuh, tolong kami. Hujan deras terus-menerus turun menutupi puncak gunung tertinggi. Air yang menutupi seluruh permukaan bumi, menutup lembah serta bukit, dan tak satu pun makhluk hidup tersisa. Dari atas kapalnya, Nabi Nuh melihat Kan'an, anaknya terombang-ambing oleh banjir. Kemudian Nabi Nuh memanggilnya. Kan'an adalah salah satu anak Nabi Nuh yang juga seorang syirik. Nabi Nuh mengajaknya agar ikut naik ke atas kapal.
Akan tetapi Kan'an menolaknya, tidak mau mengikuti ayahnya. Aku tidak mau ikut denganmu, ayah. Badai ini pasti akan berakhir. Gelombang badai semakin tinggi. Kan'an tetap tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Dan akhirnya ia pun ikut tenggelam di tengah-tengah badai tersebut. Setelah beberapa saat, air di muka bumi menyusut. Permukaan bumi itu dapat digunakan berjalan dan menetap. Nabi Nuh dan pengikutnya diperintahkan Allah untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pun hidup dengan rukun serta memiliki keturunan dari keluarga Nabi Nuh yang ikut bersamanya, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, yang tidak lain adalah anak-anak Nabi Nuh.